Bab 5 Teknologi Sistem Informasi dan Konsep Sistem Packer. Teknologi sistem informasi dan konsep sistem pakar. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah oleh tangan kosong yang fungsinya untuk memproses, menyiapkan data, dan menampilkan informasi dalam komputer. Contoh hardware adalah keyboard, monitor layar, mouse, printer, memori seperti RAM, dan lain-lain. Pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah seperangkat instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat dirasakan fisiknya seperti halnya perangkat keras. Contoh software: Google Chrome, Microsoft Windows, Microsoft Word. Perkembangan hardware. Perkembangan hardware pada tahun 1940. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan penyimpanan data. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Generasi keempat pada tahun 1970. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Generasi kelima. Generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Contoh Gen 5 saat ini adalah IC. Meski realisasi komputer ini masih jauh dari kenyataan, namun banyak fungsi yang sudah terwujud. Perkembangan software. Software komputer menerjemahkan dan mengarahkan pengguna komputer agar mengerti mengenai apa yang dapat dilakukan oleh komputer hardware. Sebagian besar dari software komputer dibuat oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Perintah tersebut dinamakan shortcode. Program komputer lainnya dinamakan compiler yang digunakan pada shortcode dan kemudian mengubah perintah tersebut ke bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, dan hasilnya dinamakan program executable. Perkembangan software komputer di masa sekarang yaitu kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Algoritma AI dan machine learning semakin kompleks dan mampu mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang lebih banyak. 2. Pemrosesan data besar atau big data. Alat dan teknik untuk mengelola, menganalisis, dan mendapatkan wawasan dari data besar terus berkembang, memungkinkan bisnis dan organisasi membuat keputusan yang didukung oleh data. 3. Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Pengembangan aplikasi web dan mobile terus berkembang dan menggunakan teknologi terbaru seperti framework JavaScript yang kuat, misal React dan Angular, seperti perkembangan aplikasi berbasis platform seperti React Native dan Flutter. Perkembangan hardware dan software secara bersama-sama mengarah pada inovasi yang terus-menerus dalam perkembangan industri, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga industri otomotif dan hiburan. Semua ini memberikan peluang baru dan mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup sehari-hari.
Network dan internet. Network atau jaringan. Network adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkap komputer dan sumber daya seperti komputer, printer, dan server. Ada berbagai jenis jaringan termasuk jaringan lokal, jaringan area luas, dan jaringan nirkabel. Tujuan utama jaringan adalah memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain sebagai sumber daya dan mengirimkan data. Internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari beberapa jaringan, termasuk jaringan publik dan swasta yang terhubung secara global. Internet menggunakan protokol dan standar komunikasi seperti TCP atau IP untuk mengatur lalu lintas data. Ini juga memungkinkan akses ke berbagai layanan dan sumber daya seperti situs web, email, media sosial, dan lainnya. Data warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang dirancang untuk membantu organisasi menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Data warehouse sangat penting dalam mengelola data dan analisis bisnis modern. Ini membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan data mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mendukung strategi bisnis mereka. Arsitektur sistem pakar. Arsitektur sistem pakar adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan atau memberikan solusi dalam suatu domain tertentu berdasarkan pengetahuan yang telah diprogramkan ke dalam sistem. Sistem pakar dikembangkan untuk berbagai aplikasi termasuk di bidang kedokteran, keuangan, manufaktur, dan banyak lagi. Mereka digunakan untuk mengatasi masalah kompleks dengan cara yang seringkali lebih efisien daripada solusi manusia. Interaksi manusia-komputer. Interaksi manusia-komputer atau bisa disebut juga dengan IMK adalah bidang studi yang berkaitan dengan cara manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi komputasi. IMK bertujuan untuk merancang antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan sistem teknologi dengan cara efisien, efektif, dan memuaskan.